Sebuah kecelakaan terjadi di Jalan Palagan Tentara Pelajar antara sebuah mobil BMW yang dikendarai Cristiano Tarigan dan Honda Vario yang dikendarai oleh Argo Eriko. Keduanya merupakan mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Kecelakaan ini sempat viral di media sosial hingga memunculkan tagar Justice for Argo. Hari ini saya akan menuju ke lokasi kejadian untuk mengetahui seperti apa peristiwa yang sebenarnya terjadi pada malam naas tersebut. Saya Kristanti Yosefa. Anda menyaksikan Fakta. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di Jalan Palagan Tentara Pelajar, di mana memang lokasinya tidak jauh begitu ya dari kompleks kampus UGM. Nah, di titik inilah, di lokasi inilah merupakan lokasi terjadinya kecelakaan antara mobil BMW dan Honda Vario yang menewaskan Argo Eriko pada hari Sabtu. Anda bisa lihat pemirsa, tepat di tengah jalan itu, ini merupakan titik di mana tabrakan terjadi. Kalau bisa saya tunjukkan, itu merupakan lingkaran dengan tanda silang di dalamnya, yang mana ini merupakan hasil olah TKP yang dilakukan oleh kepolisian. Sedikit saya bisa jelaskan seperti apa kondisinya pada malam kejadian yang terjadi pada pukul 1 dini hari, di mana korban maupun pelaku ini sama-sama berasal atau datang dari arah sana, arah belakang saya pemirsa. Di mana korban ini berada di depan, tepat di titik ini, dan akan melakukan putar balik atau U-turn menuju ke arah sana lagi. Sementara itu, mobil BMW yang dikendarai oleh tersangka Cristiano Tarigan ini berada di belakang dari Honda Vario tersebut dan melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi, tidak mampu menghindari adanya Honda Vario yang akan melakukan putar balik yang dikendarai oleh Argo, sehingga akhirnya tabrakan tidak dapat terhindarkan. Disitulah terjadi kecelakaan yang menewaskan Argo. Nah, kalau kita maju lagi mengikuti garis olah TKP yang dilakukan oleh kepolisian, Anda bisa melihat ya, garis pilok ini terus menuju ke arah sana. Ini merupakan lokasi tempat Argo terpental. Kalau saya hitung dari jarak lokasi tabrakan menuju ke arah titik korban jatuh atau sampai terpental kemudian jatuh, ini kurang lebih jaraknya sekitar 30 meter. Anda bisa bayangkan seperti apa kerasnya tabrakan pada saat itu mengakibatkan korban ini sampai terpental dari motornya hingga akhirnya tepat berhenti di titik ini. Di sini ya, kalau kita bisa lihat ini merupakan tanda pilok yang ditandai oleh pihak kepolisian saat olah TKP berlangsung. Di titik inilah korban Argo ini ditemukan tergeletak dengan luka yang cukup parah hingga akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian. Setelah menabrak Honda Vario yang dikemudi oleh korban, pelaku, yakni tersangka Cristiano Tarigan, tetap melaju, mobilnya ini tetap melaju dan menabrak Honda CR-V yang sedang terparkir di pinggir jalan. Tepatnya di titik inilah mobil yang dikendarai oleh tersangka Cristiano Tarigan ini menabrak salah satu mobil yang sedang terparkir di sini. Saya akan coba mencari salah satu warga yang ada di sekitar sini, begitu ya, saksi mata yang mungkin pada saat itu melihat kejadian. Kita akan coba cari. Permisi, Mas. Saya Tanti dari Fakta TV One. Oh iya. Dengan Mas siapa? Amin. Mas Amin. Ya. Saya mau nanya-nanya sih Mas tentang peristiwa kecelakaan yang sempat terjadi beberapa hari lalu ya. Waktu itu Mas Amin melihatkah atau mendengarkah? Itu kan kejadiannya kan jam 1 dini hari ya. Jam segitu sudah tidur ya Kak. Cuman suaranya terdengar keras sekali saat benturan antara mobil BMW sama CR-V-nya. Oh, jadi sempat mendengar tapi ya? Mengetahui ya, berarti ya? Sempat mengetahui. Boleh digambarkan Mas, kita sambil ke pinggir jalan ya? Saya ingin tahu seperti apa gambaran pada saat kejadian waktu itu. Saat itu posisi mobil BMW-nya sudah berada di situ dan CR-V-nya berada di sini, udah mepet ke sini posisinya. Oh, jadi CR-V-nya ini sempat maju juga ya? Ya, awalnya kan di depan kan, karena bertabrakan, karena ketertabrak dari sana, jadi mental ke belakang. Oh, begitu. Iya. Kemudian?
maju ke depan sini ternyata di situ Ke mana Mas? Maju ke mana? Di situ. Oke, boleh kita jalan ya. Posisi BMW-nya kan di sini. Nah, situ udah keluar asap posisinya. Oh begitu. Ya, udah keluar asap. Terus sepertinya pengendaranya sudah keluar. Oh, oke. Suara tabrakannya itu seperti apa, Mas? Pas nabrak suara motornya itu nggak kedengeran. Cuman kalau pas nabrak mobil CR-V di depan warung itu yang kedengeran. Sampai di depan kampung juga sebelah situ kedengeran soalnya. Suaranya bener-bener keras itu. Sampai kemudian motornya terseret sekian meter itu juga? Iya, pas suaranya nabrak, pas mobilnya nabrak CR-V-nya itu, suaranya agak keras. Terus suara motor terlempar itu juga masih terdengar. Masih terdengar. Oh, motor di mana Mas? Boleh ditunjukkan? Sebelah sana. Oke, bisa Ya. kita mengarah, bisa ditunjukkan ya? Nah, di sebelah sana. Oh, arah sana ya Mas Pinggir ya? sana, ya. Karena terpental dari sana sampai sana itu. Untuk posisi korban, saya itu posisi kepalanya di bagian sini, terus kakinya di sana. Seperti orang tidur miring arah ke utara ya, arah ke utara sana. Jadi posisi kepalanya di sini, posisi kakinya di sana semuanya. Dengan baju yang masih utuh ya? Dengan baju yang masih utuh, cuman sepatunya sudah terlepas di sebelah sana. Bicara pengemudi BMW-nya pada saat itu, Mas sempat melihat dia? Saya sempat melihat sebentar, cuman itu kurang tahu pasti pengemudinya atau bukan. Soalnya setelah melihat ke belakang mobil dan melihat posisi korban di belakang mobilnya itu seperti shock berat. Dia sampai memegang kepalanya. Serasa pokoknya takut, kayak shock lah Mbak. Pengemudinya ya? Iya. Terima kasih banyak Mas Amin Ya, atas informasinya. Malam ini saya sudah janjian untuk bertemu dengan Tevin di suatu tempat. Dia ini adalah salah satu korban yang mobilnya ikut tertabrak oleh tersangka pada malam itu. Di mana mobilnya ini sedang terparkir di tepi jalan. Seperti apa ceritanya? Kita temukan faktanya. Setelah bertemu dengan salah satu saksi yang berada di lokasi kejadian, sekarang kami akan menggali informasi juga dari saksi lain sekaligus korban, karena pada saat itu Mas Tevin berada di mobilnya dan mobilnya ini ikut tertabrak oleh tersangka. Selamat malam Mas Tevin. Malam Mbak. Mas, kalau bisa diceritakan pada saat itu posisi Mas Tevin di mana dan kemudian melihat kejadian itu seperti apa ceritanya? Pada saat itu sekitar pukul 1 ya, saya dengar suara cukup kencang, tapi pada saat itu pandangan saya belum beralih. Nah, ketika sekian detik saya mengarah pandangan saya ke jalan, itu terjadi tabrakan antara mobil BMW dengan Honda Vario saat itu. Nah, setelah tertabrak motor, lalu pengemudi BMW itu mengarahkan setir ke kanan dan nabrak mobil saya yang sedang terparkir saat itu. Kira-kira kalau bisa digambarkan pada saat itu kecepatan mobilnya berapa sih Mas? Mungkin di atas 80 km atau sekitar di atas 70 km kurang lebih ya, sekitar segitu. Itu kencang banget berarti? Iya, cukup kencang. Karena setelah menabrak motor, pengemudi mobil itu menabrak saya dan saya cukup mundur sekitar 5-6 meter saat posisi terparkir. Pada saat mobil BMW menabrak motor, waktu itu yang Mas lihat seperti apa kondisinya? Saya lihat saat itu tabrakan, posisi mobil itu seperti mau menyalip motor, cuman sepertinya nggak nyampe. Jadi terjadilah tabrakan, terus motor terpental dari arah selatan ke utara, tapi si pengemudi motor ini tertabrak nggak ikut sama motornya. Saat mobil ini kemudian menabrak mobil Mas Tevin ya, Mas melihat nggak seperti apa kendali mobilnya seperti itu ya? Apakah pengemudi ini sempat ngerem atau seperti apa? Kalau ngerem sepertinya enggak, karena kecepatan masih tinggi. Jadi mobil langsung melaju ke arah saya aja gitu. Setelah itu Mas akhirnya ikut juga tertabrak. Kondisinya pada saat itu seperti apa waktu Mas tertabrak juga? Iya, saya tertabrak di dalam mobil itu. Jadi posisi mobil itu di handrem dan posisi mobil juga nyala. Saya nggak sempat menghindar ya, jadi terjadilah tabrakan. Setelah terdorong mundur, saya coba rem mobil dulu tuh, biar nggak terlalu jauh terpental lagi. Setelah itu kita sama-sama berhenti mobilnya. Oh gitu. Apa yang terjadi selanjutnya? Selanjutnya saya coba lihat cek mobil saya dulu, terus saya baru ingat ada korban pemotor, saya hampiri dan sudah tergeletak
pengendara motornya, dan pengendara mobil BMW-nya itu juga sudah posisi sama-sama keluar dan meminta pertolongan warga sekitar. Seperti apa waktu itu yang Mas lihat kondisi korban? Kondisi korban saat itu saya lihat itu sudah ada bercak darah di dada, terus kaki itu sudah agak kayak patah gitu juga, dan mungkin ada sedikit luka di kepala. Kalau dari pengemudi mobilnya sendiri, seperti apa waktu itu kondisinya? Dari pengemudi mobil saat itu langsung keluar dan ngecek korban duluan, lalu cukup panik dan meminta pertolongan warga sekitar. Apa yang dikatakan dia saat itu? Minta telepon ambulan. Ya. Seperti apa kondisi paniknya kalau bisa Mas gambarkan? Ya cukup panik ya, karena waktu itu teriak-teriak tolong ambulan, tolong gitu. Sisi pada saat itu tersangka ya, Cristiano Tarigan ini bersama siapa Mas? Itu sendiri Mbak. Ada yang menarik, ini kan plat yang diganti begitu ya. Nah pada saat kejadian yang Mas Stevin lihat, plat mobil itu apa Mas? Pada saat kejadian itu kebetulan saya cukup concern dengan plat mobilnya. Jadi yang terpasang pada saat kecelakaan itu kalau tidak salah F1260 ya. Blank. Terima kasih Mas Stevin. Sama-sama Mbak. Pemirsa, kita temukan fakta selanjutnya.